Selamat datang kembali di kanal kami. Hari ini, kita akan menyelami salah satu cerita rakyat paling mengharukan dan penuh makna dari bumi Kalimantan Barat, sebuah legenda yang dikenal dengan nama Batu Menangis. Ini adalah kisah tentang cinta seorang ibu yang tak terbatas, kesombongan seorang anak yang melampaui batas, dan konsekuensi abadi dari perbuatan durhaka. Jauh di sebuah bukit yang sunyi, di pedalaman Kalimantan, hiduplah seorang ibu petani yang sangat tabah. Sejak suaminya tiada, ia harus berjuang seorang diri. Setiap hari, dari fajar hingga senja, ia membanting tulang menanam sayuran dan menjualnya ke pasar demi menyambung hidup. Semua keringat dan lelahnya ia persembahkan hanya untuk satu orang, putri tercintanya. Putri sematawayangnya tumbuh menjadi gadis yang luar biasa cantik jelita, rambutnya hitam legam terurai indah, kulitnya putih bersih bak porselen, dan parasnya mampu memesona siapa saja yang melihatnya. Namun, di balik kecantikan yang memukau itu, tersembunyi sifat yang sangat buruk. Dia begitu pemalas, manja, dan egois. Pekerjaannya sehari-hari hanyalah duduk di depan cermin, mengagumi parasnya sendiri, tanpa pernah sekalipun tergerak untuk membantu ibunya yang bekerja keras di ladang. Sikap buruknya tidak berhenti di situ. Ia sering membentak ibunya, dan tanpa ragu mengambil paksa uang hasil jerih payah sang ibu. Alasannya selalu sama, ia harus senantiasa tampil cantik dan menawan, dan tentu saja, itu semua membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ia merasa berhak atas semua itu, tanpa peduli pengorbanan. Di baliknya, suatu hari, malapetaka kecil terjadi, sisir kesayangannya patah. Sang anak langsung mengamuk, berteriak-teriak histeris meminta ibunya membelikan sisir baru, dan tidak hanya itu, ia juga menuntut perhiasan mewah yang baru. Dengan berat hati, sang ibu menjelaskan bahwa uang mereka tidak cukup untuk membeli perhiasan, namun, putrinya tidak mau tahu. Dia mengancam akan pergi dari rumah jika keinginannya tidak dipenuhi. Saat itu juga, malam itu, dengan hati yang hancur dan air mata yang mengalir deras, sang ibu merelakan seluruh uang tabungannya. Uang yang seharusnya ia simpan untuk kebutuhan pokok, kini harus ia korbankan demi kebahagiaan semu putrinya. Keesokan harinya, mereka berdua bersiap pergi ke pasar. Sang ibu membawa keranjang penuh sayuran untuk dijual, sementara sang anak bersiap dengan pakaian terbaiknya. Sepanjang perjalanan menuju pasar, sebuah pemandangan yang menyayat hati terjadi. Sang putri sama sekali tidak mau membantu ibunya membawa keranjang dagangan yang berat. Ia berjalan dengan angkuh beberapa langkah di depan, membiarkan ibunya yang sudah tua renta terbungkuk-bungkuk membawa beban sendirian di belakangnya. Ia seolah ingin menunjukkan bahwa mereka berdua berasal dari dunia yang berbeda. Ketika mereka hampir tiba di pasar, rasa malu sang putri mencapai puncaknya. Ia berhenti dan dengan nada dingin merendahkan, ia berkata, "Ibu, tolong berjalan lebih jauh di belakangku. Jangan dekat-dekat denganku." Ia merasa sangat malu memiliki ibu yang berpenampilan tua, lusul, dan kotor baginya. Penampilan ibunya adalah aib yang bisa merusak citranya yang sempurna. Di pasar, saat seorang penjual perhiasan bertanya dengan ramah, apakah wanita tua yang bersamanya itu adalah ibunya? Sang anak dengan cepat dan tegas menyangkal, "Ibuku? Tentu saja bukan. Ibuku tidak jelek." Dan setua ini, hati sang ibu hancur mendengar pengakuan yang begitu menyakitkan itu. Ia hanya bisa diam seribu bahasa, menahan air mata yang sudah mendesak ingin keluar. Setelah mendapatkan perhiasan mahal yang ia inginkan, mereka pergi untuk membeli sisir. Di tengah keramaian, tanpa sengaja seorang pemuda menabrak sang anak. Namun, bukannya menerima permintaan maaf atau bantuan, gadis itu malah menghina pemuda tersebut dengan kata-kata kasar. Ketika ibunya mencoba mendekat untuk melihat keadaannya, sang anak segera memberi isyarat agar ibunya tidak mendekat, seolah-olah ibunya adalah orang asing yang tak ia kenal. Puncak dari kedurhakaan sang putri terjadi dalam perjalanan pulang. Mereka bertemu dengan beberapa pemuda yang terpesona dan mengagumi kecantikannya. Salah satu pemuda itu bertanya, "Nona cantik sekali, apakah wanita tua di belakang itu ibumu?" Dengan tatapan tajam dan tanpa sedikit pun rasa bersalah, sang anak kembali berbohong, kali ini dengan lebih kejam, "Bukan. Ibuku jauh lebih cantik daripada wanita tua itu. Dia bukan siapa-siapa, dia itu hanya pembantuku." Seketika itu juga, hati sang ibu hancur berkeping-keping, batas kesabarannya telah habis. Ia tidak sanggup lagi menahan rasa sakit yang merobek jiwanya. Dengan air mata yang tak terbendung lagi, ia bersimpuh di tanah, mengangkat kedua tangannya ke langit, dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
agar putrinya yang durhaka diberikan hukuman yang setimpal. Ajaib. Langit seakan mendengar doa ibu yang terzalimi itu. Tiba-tiba, tubuh gadis itu mulai kaku, dimulai dari ujung kakinya yang perlahan membatu. Panik dan ketakutan luar biasa. Gadis itu menangis histeris. Ia menjerit, memohon ampun kepada ibunya, berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi, dan mengakui semua kesalahannya. Namun, semuanya sudah terlambat. Proses pembatuan itu terus berjalan, tak terhentikan. Merayap naik ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, sang anak berubah sepenuhnya menjadi sebuah batu. Namun, dari dalam batu tersebut, terus mengalir air mata, seolah menandakan penyesalannya yang tiada henti dan abadi. Sebuah penyesalan yang datang terlambat. Hingga kini, masyarakat Kalimantan Barat percaya. Batu yang disebut batu menangis itu adalah perwujudan dari gadis durhaka yang dihukum karena kesombongan dan perbuatannya yang tidak berbakti kepada orang tua. Kisah ini mengajarkan kita sebuah pelajaran moral yang sangat berharga, betapa pentingnya menghormati, menyayangi, dan berbakti kepada orang tua, serta betapa besar bahaya dari sikap durhaka dan keangkuhan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah yang mendalam dari legenda batu menangis ini. Ya, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berikan komentar di bawah, dan subscribe ke kanal kami, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.